Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amri Ilma, dan selamat datang di personal blog saya. Di video kali ini saya ingin mencoba mulai membaca seluruh arti Al-Quran secara berurutan dari mulai surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Satu juz satu hari selama 30 hari. Hari ini adalah hari Kamis, tanggal 19 Februari 2026 atau bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah. Dan kebetulan saya saat ini sedang berada di New Delhi, India untuk menghadiri acara Indian AI Summit. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi mungkin pertama saya ingin mulai dari motivasi ya. Jadi apa sih kenapa saya ingin melakukan hal ini gitu ya. Mungkin sudah banyak dari kita yang membaca Al-Quran dalam bahasa Arab dan bahkan menghatamkannya berkali-kali. Namun apakah kita pernah berpikir bahwa kita pernah sekali saja membaca terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia sekali saja dalam seumur hidup? Nah, kebetulan saya sendiri belum pernah ya. Saya baru menghatamkan Al-Quran pakai bahasa Arab saja. Namun untuk bahasa Indonesianya belum pernah sekalipun seumur hidup. Jadi ini merupakan salah satu ikhtiar ya, usaha diri sendiri. Kita coba satu juz satu hari dan mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan banyak sekali hikmahnya. Dan karena sekarang bertepatan dengan 1 Ramadan juga, jadi mudah-mudahan selama 30 hari ke depan kita bisa menyelesaikan khatam artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, lanjut motivasinya kenapa saya ingin melakukan hal ini. Ini adalah sebagai bahan renungan sendiri juga. Ini berawal dari satu hadis ya, sangat populer, landasan utama bagi para pengajar dan yang mempelajari Al-Quran. Jadi hadisnya itu adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5027. Nah, saya ingin menjadi sebaik-baik orang. Maka mungkin kita bisa mulai dulu dengan bagaimana kita coba mempelajari Al-Quran, dan nanti insya Allah saya juga sambil merefleksikannya di video ini. Nah, kemudian Allah juga menjamin bahwa apabila kita belajar Al-Quran itu dijamin mudah oleh Allah. Itu ada di dalam surat Al-Qamar dan bahkan diulang sampai 4 kali. Ada di ayat 17, 22, 32, dan 40. Ini adalah bukti penegasan yang sangat kuat. Ayatnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizzikri fahal mim muddakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, untuk mengingat. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Jadi kata yassarna di sini adalah telah dimudahkan. Artinya ini adalah jaminan langsung dari Allah, bahkan sebanyak 4 kali di dalam surat yang sama, surat Al-Qamar. Jadi ini juga salah satu motivasi saya untuk belajar, mulai mengerti, kita mulai dulu dari membaca artinya. Habis itu nanti saya akan coba untuk memahami juga tafsirnya, dan sampai nanti mudah-mudahan bisa kita hafalkan juga. Dan kemudian saya pernah mendengar salah satu ceramah dari Numan Alikan, Ustadz Numan Alikan ya, bahwa Al-Quran itu kita mentadaburinya bukanlah sebuah kegiatan ekstrakurikuler atau aktivitas tambahan yang sifatnya pilihan, tapi ini adalah sebuah tuntutan langsung dari Allah. Jadi Ustadz Numan Alikan juga mengutip beberapa ayat. Yang pertama adalah surat Shad, surat ke-38 ayat 29, yaitu kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatazakkaru ulul albab.
kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Nah, di sini poin kuncinya yang saya dengar adalah agar kita mentadaburi. Jadi berkah dari Al-Quran itu hanya bisa diakses maksimal jika kita melakukan tadabur. Membaca saja mendatangkan pahala, tapi keberkahan yang nantinya bisa mengubah hidup datang dari tadabur. Yang kedua adalah di surat Muhammad, surat ke-47 ayat 24. Di sini Ustadz Numan Alikan juga menyorotinya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Jadi yang saya tangkap di sini dari Ustadz Numan adalah bahwa tafsir itu membuka pikiran, tapi tadabbur itu membuka kunci hati. Tafsir itu adalah ranah ilmu yang isinya adalah grammar, asbabun nuzul, hukum-hukum, dan kita perlu guru untuk itu. Sedangkan tadabbur itu adalah ranah hati atau refleksi diri. Apa hubungannya ayat ini dengan masalah saya? Apa hubungannya ayat ini dengan apa yang sedang saya alami di dunia ini? Nah, ini adalah tugas setiap individu. Jadi ketika saya akan berusaha untuk ketika sudah selesai tahu tafsirnya pun akan coba mentadaburi. Dan Allah menggunakan kalimat tanya retoris di ayat ini. Jadi apakah hati mereka terkunci? Artinya ketidakmauan mentadaburi adalah tanda adanya penyakit di hati. Dan yang ketiga, Ustadz Numan juga menyebutkan di surat An-Nisa, surat keempat ayat 82, yaitu referensi untuk mentadaburi juga. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi khairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Jadi ayat ini bisa dibilang menantang intelektual kita sebagai manusia. Poin kuncinya adalah semakin dalam kita coba menggali atau mentadaburi Al-Quran, maka semakin kita tidak bisa menemukan pertentangan. Sebaliknya, jika kita akan menemukan keterkaitan yang menakjubkan antar ayat-ayat dan antar surat-surat. Jadi tadabbur juga bisa nantinya meningkatkan keyakinan kita, keimanan intelektual, bahwa ini benar-benar bukan buatan manusia, tapi datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin nanti di video selanjutnya kita akan juga bahas sebelum mulai membaca artinya, keutamaan-keutamaan dari tilawah, tadabbur, hingga menghafalkan Al-Quran. Namun sekarang langsung saja kita mulai. Juz pertama dimulai dari surat Al-Fatihah. Dan untuk surat Al-Fatihah ini saya akan juga membaca bahasa Arabnya juga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
Dari surat Al-Fatihah ini mungkin yang bisa saya langsung pikirkan itu adalah yang pertama kali Allah jelaskan di Al-Quran adalah rahmatnya, kasih sayangnya, yaitu seluruh Al-Quran dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ibaratnya kalau kita punya akun Instagram, kan ada bio di profilnya ya, yang paling atas. Atau kalau kita punya LinkedIn, ada juga short bio di paling atas, di bawah foto kita. Nah, short bio itu adalah bagaimana kita pengen dikenal oleh orang kan. Nah, ini saya ngerasa bahwa Al-Quran ini panjang 30 juz, short bio-nya itu adalah ayat pertama yang menerangkan bahwa Allah itu adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Di atas segalanya, Allah memperkenalkan dirinya bahwa Dia adalah the most merciful, Ar-Rahman, and the especially merciful, Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman itu yang saya pahami adalah Maha Pengasih kepada seluruh makhluknya, tidak terkecuali. Sedangkan Ar-Rahim itu adalah Maha Penyayang khususnya kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang percaya kepada Allah. Dan kemudian surat Al-Fatihah ini adalah doa ya. Jadi kita memuji Allah, kita diperkenalkan akan nama-nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, diperkenalkan juga terhadap akhirat ya, bahwa Allah adalah pemilik hari pembalasan atau hari akhirat, dan kita memohon bahwa hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Kita juga meminta di sini ada doa, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Oke, kita lanjutkan ke surat Al-Baqarah juz 1 ini sampai ayat 141. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Langsung dijawab doanya. Di Al-Fatihah tadi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di sini langsung dijawab doanya. Jalan yang lurus itu apa? Yaitu kitab Al-Quran ini yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lanjut ke ayat ketiga ya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka terdapat penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih, karena mereka berdusta. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman,
Mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Membeli kesesatan dengan petunjuk. They are the ones who trade guidance for misguidance. Jadi sudah punya petunjuk, malah membeli kesesatan. Itu perdagangan yang tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali. Atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu Dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Tandingan-tandingan di sini bahasa Inggrisnya dijelaskan, do not knowingly set up equals to Allah in worship. Jadi jangan membuat sesuatu yang lain yang setara dengan Allah untuk disembah, padahal kamu mengetahui. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi di sini Allah menantang seluruh manusia untuk membuat satu surat saja yang mirip dengan Al-Quran. Jika memang kita sanggup, dan Allah menjamin bahwa kita tidak akan sanggup untuk membuatnya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkannya. Di sini ada penjelasan ya. Dalam ayat ini mereka itu ingkar dan tidak mau memahami apa sebabnya Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan. Maka mereka itu menjadi sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberinya petunjuk, tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang yang fasik. Orang fasik ialah orang yang melanggar ketentuan-ketentuan agama, baik berupa ucapan maupun perbuatan.
yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi awalnya mati, dihidupkan, kemudian mati lagi, lalu dihidupkan lagi. Kayaknya ini mati itu sebelum kita lahir di dunia, kemudian hidup di dunia, kemudian mati, kita ke alam barzah, kemudian hidup lagi di akhirat. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kalian, kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kalian yang benar. Para malaikat menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Dia berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Setelah itu, Adam menyebutkan nama-namanya. Allah berfirman, bukankah telah aku katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan. Saya coba catat poin-poin penting juga. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu setan menggelincirkan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana. Dan kami berfirman, turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Lalu dia pun menerima tobatnya. Sungguh Allah maha penerima tobat, maha penyayang. Footnote, kalimat itu menurut sebagian tafsir adalah ucapan untuk memohon ampunan atau tobat Nabi Adam. Kami berfirman, turunlah kalian semua dari surga, kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepada kalian, maka siapa yang mengikuti petunjukku tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih hati.
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Footnote: Israel adalah sebutan bagi Nabi Yakub alaihissalam. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam dan sekarang dikenal dengan nama bangsa Yahudi. Di antara janji Bani Israel kepada Allah ialah hanya menyembah Allah, tidak mengadakan tandingan bagi Allah, atau tidak mengadakan yang serupa dengan Allah untuk disembah, serta beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang tersebut di dalam Taurat. Lanjut ayat 41. Dan berimanlah kalian kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa yang ada pada kalian, yaitu Taurat, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kalian jual ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Dan janganlah kalian campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kalian sembunyikan kebenaran sedangkan kalian mengetahuinya. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Mengapa kalian menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri, padahal kalian membaca kitab Taurat? Tidakkah kalian mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak akan diterima dan mereka tidak akan ditolong. Footnote: syafaat adalah pertolongan yang diberikan oleh Rasul atau orang-orang tertentu untuk meringankan azab atau beban seseorang di akhirat atas izin Allah. Lanjut ayat 49. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Jadi di ayat ini disebutkan bahwa orang Bani Israel dulunya disiksa oleh Fir'aun, anak-anak laki-lakinya dibunuh ya. Dan itu merupakan satu cobaan yang berat dari Allah. Lanjut ke ayat 50. Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam. Footnote, yaitu satu tenggang waktu yang dijanjikan Allah untuk menerima Taurat. Tetapi umat Nabi Musa alaihissalam tidak sabar menunggunya, sehingga mereka menyembah patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri. Ya, jadi, dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu, Bani Israel, menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergian Nabi Musa, dan kamu menjadi orang yang zalim. Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur. Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan agar kamu memperoleh petunjuk. Footnote, yang dimaksud dengan kitab adalah Taurat, dan yang dimaksud dengan Furqan adalah keterangan-keterangan lain untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku,
kamu benar-benar telah menzolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu, dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha menerima tobat, maha penyayang. Footnote: membunuh dirimu ada yang mengartikan orang-orang yang tidak menyembah patung anak sapi itu membunuh orang yang menyembahnya. Ada pula yang mengartikan orang yang menyembah patung anak sapi itu saling membunuh. Dan ada pula yang mengartikan mereka disuruh membunuh diri mereka masing-masing untuk bertobat. Lanjut ayat 55. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas. Maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikannya. Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur. Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu manna dan salwa. Footnote: manna ialah sejenis madu, salwa ialah sejenis burung puyuh. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzolimi kami, tetapi justru merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, Baitul Maqdis. Maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah darinya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Footnote: setiap suku dari 12 suku Bani Israel, sebagaimana tersebut dalam surat Al-A'raf, surat 7 ayat 160. Lanjut ayat 61. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabilin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Sabilin adalah umat sebelum Nabi Muhammad SAW yang mengetahui adanya Tuhan yang Maha Esa dan mempercayai adanya pengaruh bintang-bintang. Lanjut ayat 63. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Footnote: hari Sabat ialah hari Sabtu, hari khusus bagi orang Yahudi untuk beribadah. Kera di sini betul-betul menjadi kera sebagai kutukan Allah, sebagaimana
sebagian tafsir mengartikan memiliki sifat-sifat seperti kera. Ayat 66, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi, saya pause sebentar di sini coba untuk memahami. Kisah ini peringatan untuk orang-orang pada masa itu dan bagi yang mereka datang kemudian, yaitu saya sendiri, kita semua, ini menjadi pelajaran bagi kita orang-orang yang bertakwa. Artinya, sembari saya membaca arti dari ayat-ayat ini, saya harus selalu memikirkan bagaimana itu semua bisa menjadikan pelajaran bagi diri saya sendiri. Oke, lanjut ya, ayat 67. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi orang-orang yang bodoh. Footnote, hikmah Allah menyuruh menyembelih sapi adalah agar hilang rasa pengagungan mereka kepada patung anak sapi yang pernah mereka sembah. Ayat 68, mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Dia, Musa, menjawab, Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Sehat, tidak belang. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Jadi kayaknya di sini yang saya tangkap, Bani Israel terus-terusan bertanya, disuruh menyembelih sapi, malah tanya apa warnanya, suruh dijelaskan lagi. Akhirnya makin lama syaratnya makin banyak, makin sulit untuk mencari sapi tersebut. Padahal di awal hanya disuruh untuk menyembelih sapi saja. Kayaknya mereka seperti menunda-nunda, tidak ingin melaksanakan perintah Allah tersebut. Malah terus-menerus bertanya, akhirnya persyaratan untuk menyembelih sapi betinanya menjadi sangat spesifik dan malah lebih susah. Ayat 72, dan ingatlah ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar darinya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi hati itu bisa menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi di sini disebutkan. Ayat 75, maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Footnote,
Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi di Madinah yang mengubah-ubah isi Taurat, terutama mengenai Nabi Muhammad SAW. Ayat 76. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, apakah akan kami ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Footnote: di dalam Taurat diterangkan tentang Nabi Muhammad SAW yang akan datang sebagai nabi terakhir. Tetapi keterangan itu disembunyikan oleh orang Yahudi karena takut akan menjadi bumerang bagi mereka. Ayat 77. Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka tampakkan? Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang telah mereka perbuat. Jadi maksud ayat ini, footnote, yaitu memalsukan dan mengubah ayat di Taurat untuk kepentingan dan keuntungan mereka sendiri. Ayat 80. Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Tidaklah demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu atau membunuh orang, dan mengusir darimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Wow. Ayat 84. Allah sudah bilang ke Bani Israel, janganlah kamu menumpahkan darahmu atau membunuh orang, dan mengusir darimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan kamu bersaksi. Mereka sudah berikrar, mereka sudah bersaksi untuk tidak melakukan itu. Sekarang yang terjadi selama puluhan tahun, mereka membunuh, mengusir orang-orang di Palestina, dan dalam 2 tahun terakhir ini melakukan genosida, pembunuhan massal besar-besaran kepada bangsa Palestina, orang-orang Palestina di sana. Sudah dibilang di Al-Quran bahwa mereka telah berjanji untuk tidak membunuh dan tidak mengusir saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Mereka telah berikrar dan bersaksi. Tapi sekarang yang dilakukan sebaliknya. Orang-orang di Palestina dibunuh, diusir. Genosida masih berlangsung sampai sekarang, sampai detik ini. Ayat 85. Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Footnote: semua janji dan sumpah yang diikrarkan Bani Israel sebagaimana disebutkan dalam ayat
83 dan 84 di atas, mereka langgar kenyataan sejarah antara dua suku Yahudi dan di Madinah, yaitu Bani Quraizah dan Bani Nazir, selalu berperang. Tetapi jika ada orang Yahudi di antara kedua suku itu yang tertawan oleh suku lain, misalnya oleh suku Aus, sekutu Bani Quraizah, atau suku Khazraj, sekutu Bani Nazir, mereka bersatu menembusnya. Ayat 86. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Mereka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak ditolong. Membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Jadi apa ya maknanya? Saya sudah punya kehidupan akhirat yang bagus. Ini kehidupan di dunia. Saya malah tuker. Saya beli kehidupan dunianya dan saya kasih kehidupan akhirat. Astagfirullahaladzim. Semoga saya tidak menjadi orang yang demikian. Ayat 87. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Ruhul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka itu karena keingkaran mereka, tetapi sedikit sekali mereka yang beriman. Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, yaitu footnote, Al-Quran juga mengajarkan tauhid yang diajarkan di Taurat. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar. Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki, bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki dan di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman? Itu Nabi Muhammad sedang berkata kepada orang-orang Yahudi di Madinah. Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Jadi karena kekafiran mereka sendiri. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang beriman. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka, dan Allah mengetahui orang-orang zalim. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik adalah orang yang mempersekutukan Allah dengan jalan lain. Footnote ya tadi. Lanjut. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun,
Padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Katakanlah Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh mereka sudah tahu siapa yang membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu. Jadi sangat buruk perbuatan yang menjual diri dengan sihir. Artinya kita tidak boleh kedukun ya, kita tidak boleh sihir. Jadi sihir itu ada ya, sihir itu real, cuman kita tidak boleh untuk meminta pertolongan orang lain untuk melakukan sihir. Ayat 103. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ro'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Footnote, Raina adalah perhatikan kami. Tetapi orang Yahudi bersungut mengucapkannya, sehingga yang mereka maksud adalah ru'unah, yang artinya bodoh sekali, sebagai ejekan kepada Rasulullah. Itulah sebabnya Allah menyuruh sahabat-sahabat menukar Raina dengan unzurna, yang sama artinya dengan Raina. Oh, oke. Karena orang Yahudi pernah disuruh bilang Raina, tapi mereka ngucapinnya dengan bersungut-sungut, jadi ngomongnya malah ru'unah, artinya bodoh sekali, mengejek Rasulullah. Makanya Allah menyuruh sahabat-sahabat Nabi yang lain untuk menukar katanya, jangan sebut Raina, tapi unzurna, artinya sama. Tend to us, bahasa Inggrisnya. Ayat 105, dari orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan nikmatnya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah pemilik karunia yang besar. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah? Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Siapa yang mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka.
maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Tidak, siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Dan orang-orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki suatu pegangan. Padahal mereka semua membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang telah mereka perselisihkan. Ya, jadi sepemahaman saya, orang Nasrani bilang, orang Yahudi bilang, orang Nasrani tidak punya pegangan. Karena orang Yahudi merasa mereka punya Taurat. Sedangkan orang Nasrani juga berkata, orang Yahudi tidak punya pegangan. Karena orang Nasrani merasa mereka punya Injil. Jadi mereka semua sebenarnya mendapatkan kitab suci dari Allah. Ayat 114. Dan siapakah yang lebih zolim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Sekarang orang Bani Israel, orang Yahudi, bukan hanya melarang menyebut nama Allah di dalam masjid-masjid Allah, tapi bahkan sekarang sudah merobohkannya, mengebomnya. Ayat 115. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Dan orang-orang Nasrani, Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah ialah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku,
Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Jadi Allah menjanjikan kepada Ibrahim sebagai pemimpin bagi seluruh manusia, dan Ibrahim bertanya, apakah juga anak cucuku? Dan Allah berfirman, benar, termasuk anak cucunya. Tapi janji ini tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, berikanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud. Jadi makom Ibrahim itu adalah tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika membangun Ka'bah. Ayat 126. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu siapa di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia, Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara, kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh Engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dan orang-orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi masing-masing dari kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri dari apa yang kita usahakan masing-masing. Ayat 135. Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan dia maha mendengar, maha mengetahui. Sibghatallah,
sibghatallah, artinya celupan Allah, maksudnya agama Allah. Footnote-nya, siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, hanya kepadanya kami menyembah. Jadi maksudnya siapa yang lebih baik agamanya daripada agama Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Ayat 139, katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami dengan tulus mengabdikan diri. Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Footnote, kesaksian dari Allah adalah persaksian Allah yang tersebut dalam Taurat dan Injil bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak cucunya bukan penganut agama Yahudi atau Nasrani, dan bahwa Allah akan mengutus Nabi Muhammad SAW. Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Diulang lagi ayatnya ya, tadi udah saya baca sebelumnya. Masing-masing tanggung jawabnya masing-masing. Dan kita tidak akan diminta tanggung jawab tentang apa umat terdahulu yang mereka kerjakan. Ya, demikian terakhir ayat 141. Itu adalah akhir dari juz 1 di hari pertama bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Jadi mungkin sedikit refleksi. Tadi beberapa catatan saya. Allah menantang manusia membuat yang serupa dengan Al-Quran, namun pasti tidak akan bisa. Dan Allah yang mengajarkan manusia, mengajarkan Nabi Adam di hadapan para malaikat, dan Allah yang mempunyai segala ilmu, maha mengetahui lagi, maha bijaksana. Dan kalau kita lihat struktur dari juz 1 ini ya, dibuka dari surat Al-Fatihah yang merupakan doa, kemudian surat Al-Baqarah itu sendiri, strukturnya itu saya perhatikan ada beberapa bagian. Jadi yang pertama itu klasifikasi manusia. Tadi ayat 1 sampai ayat 20. Allah membagi manusia menjadi 3 golongan dalam respons petunjuk. Yang pertama adalah mukmin atau muttaqin. Itu adalah 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Kemudian yang kedua adalah orang kafir. Ada di 2 ayat selanjutnya, ayat 6 dan 7. Kemudian orang munafik, 13 ayat berikutnya, ayat 8 sampai ayat 20, yaitu kelompok yang paling berbahaya. Luarnya kelihatan Islam, tapi dalamnya ingkar. Nah, itu bagian 1 dari surat Al-Baqarah, ayat 1 sampai 20. 3 klasifikasi manusia berdasarkan respon mereka terhadap petunjuk yang telah Allah berikan, yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Bagian kedua itu ayat 40 sampai ayat 141 akhir juz 1 itu adalah sejarah kegagalan umat terdahulu. Jadi tadi saya telah baca terjemahannya, Allah menceritakan panjang lebar tentang Bani Israel. Mengapa? Karena mereka adalah umat Islam yang terdahulu, namun gagal untuk memegang amanah kitab suci Taurat. Jadi sepertinya di sini ada pesan bahwa wahai umat Nabi Muhammad SAW, jangan tiru perilaku Bani Israel itu, atau nanti kalian akan diganti juga. Ya,
kita refleksi lagi ulang. Ayat 1-20 adalah 3 profil orang dalam merespons petunjuk. Ayat 21-29 perintah pertama dalam Al-Quran, yaitu untuk menyembah Allah dan tantangan bagi yang meragukan Al-Quran tadi. Kalau ragu akan Al-Quran, coba aja bikin sendiri. Allah jamin tidak akan pernah bisa. Kemudian ayat 30-39 asal-usul kekhalifahan manusia, mulai dari kisah Nabi Adam. Allah bilang bahwa aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Di situ ada pelajaran bahwa manusia dimuliakan dengan ilmu. Adam diajarkan nama-nama benda, bukan sekedar ibadah, yaitu malaikat yang sudah banyak beribadah. Namun Adam berbuat salah tapi langsung bertobat. Ini bedanya dengan iblis. Iblis yang berbuat salah tidak mau sujud kepada Adam, tapi iblis tidak mau bertobat. Kemudian ayat 40 sampai ayat 123 ini adalah porsi terbesarnya di juz 1 yang tadi saya baca tadi, hampir 70%. Allah menceritakan secara detail tentang Bani Israel. Mulai dari nikmat dan pengkhianatannya, mereka diberikan banyak nabi, diselamatkan dari Fir'aun, diberi keutamaan dibandingkan umat-umat lain pada masa itu, tapi mereka membangkang. Penyakit hatinya itu suka mengubah-ubah isi kitab, membunuh para nabi, suka bertanya, yang mempersulit diri tadi ya, kisah sapi betina, disuruh yang mudah tapi malah melakukan yang sulit, bertanya hingga akhirnya syaratnya jadi susah. Kemudian juga beriman pada sebagian kitab tapi ingkar terhadap yang lainnya, dan juga mempraktikkan sihir, yaitu kisah Harut dan Marut. Kemudian segmen keempat itu ayat 124 sampai ayat 141 yang tadi saya baca. Itu adalah transisi dari Bani Israel kemudian menuju Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu adalah penutup juz 1 yang sangat brilian. Jadi setelah membahas kegagalan Bani Israel, Allah mengenalkan sosok Ibrahim alaihissalam sebagai standar kesuksesan sejati. Ibrahim diuji dengan berbagai ujian-ujian yang berat dan beliau menyempurnakannya. Artinya lulus semua ujian. Dan Allah mengangkatnya menjadi imam atau pemimpin bagi seluruh manusia. Ibrahim dan Ismail juga membangun Ka'bah, meninggikan fondasi Ka'bah dan berdoa agar diutus seorang rasul dari kalangan mereka, yang kelak adalah Nabi Muhammad SAW. Dan penutup juz 1 itu adalah menerangkan itu adalah umat yang telah lalu. Tadi ya, tilka ummatu qad khalat, itu adalah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi kita pikirkan sedikit lagi struktur juz 1 tadi ya, logikanya. Identity, ya kan? Identity, ada jenis-jenis orang seperti apa sih? Ada orang mukmin, kafir, munafik. Kita tuh yang mana gitu ya? Kemudian dari identity tadi masuk ke origin, asal muasal manusia. Ingat, tugas asli kita adalah menjadi khalifah di dunia ini, bukan sekedar menumpang hidup. Dan ingat bahwa musuh abadi kita adalah iblis. Kemudian dari origin tadi ada failure analysis. Belajarlah dari kakak tertua kalian, yaitu Bani Israel. Mereka dulu pernah menjadi pemimpin pilihan, tetapi dipecat karena abuse of power atau menyalahgunakan amanah. Ini peringatan keras, wahai umat Muhammad, kalau kalian berperilaku seperti Bani Israel, mungkin kita juga akan diganti. Dan masuk ke segmen terakhir, true legacy. Jangan mengaku pengikut Ibrahim kalau kelakuanmu seperti umat Yahudi atau Nasrani yang menyimpang. Jadilah seperti Ibrahim yang totalitas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah menyelesaikan membaca arti juz 1 dari Al-Quran di tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah atau 19 Februari 2026. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.